wabarakatuh. Nah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah Ibu, saya minta tolong Bu Dharma untuk sebagai dirijen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia itu bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Segenapku SD Negeri 15 Rutu yang kami cintai pada pagi hari ini. Semoga juga tahun ini berkat doa kita bersama lancar dan dapat memecahkan nantinya apa yang Bapak Ibu alami. Dan sekali lagi kami berada di depan tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saling belajar dan berbagi ilmu. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapatkan dari hari ini. Jika kami ada salah, mohon kritikan atau perbaikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Yes. Pagi-pagi luar biasa, mantap gitu. Ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, mantap. Sampai semuanya jawab ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, mantap. Masih ada yang belum angkat tangan ibu-ibu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, mantap. Iya, yang dua ini kayaknya ya yang harus ya sampai angkat gitu ya. Biar agak semangat dulu, jangan ngantuk lah. Karena masih pagi baru belum siang. Saya sebenarnya bangga dengan Bapak Ibu Majelis Juru SD Negeri 15 Kutu karena memang tidak semua sekolah yang kompilnya berjalan rutin seperti kita, dan alhamdulillah semuanya siap untuk tampil menjadi narasumber dan pembicara di depan. Memang belum waktunya aja bergiliran, tapi semua juga seharusnya hari ini kan Bu Erma dengan Bu Agus mereka juga sebenarnya sudah siap, tapi karena memang saya minta izin untuk menyampaikan ini jadi kepotong. Untuk minggu depan insya Allah semuanya bersedia. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu, karena memang tidak semua sekolah kombelnya berjalan setiap minggu seperti kita. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa materi yang kami pelajarin. Seperti yang Bapak Ibu guru tahu, kami memang belajar selama 5 hari atau 6 hari? 5 hari. 5 hari tapi jika proses itu gagal, tentu kita dapat pengalaman. Jika berhasil, disitulah ketekunan kita. Jadi mindset ini harus kita bangun untuk model awalnya gitu. Jadi kalau kita sudah punya pandangan atau mindset yang baik, saya yakin dan percaya program sebesar apapun, rintangan sebesar apapun bisa dilalui, walaupun mungkin prosesnya cepat atau lambat, tapi dengan pola pikir modal utama, saya sangat yakin dan setuju dengan pendapat itu. Terus mungkin di kepercayaan kami ya, mungkin kawan-kawan kalau salah nanti mohon koreksi. Itu di dalam surat kursi itu kalau kita meyakini sesuatu itu baik, dan insya Allah itu akan jadi baik. Tapi kalau kita beranggapan itu tidak baik, kemungkinan tidak baik.
Mungkin mohon maaf penyampaian ini mungkin menyimpang. Jadi kalau dari segi kesehatan, kalau kita menganggap makanan yang kita konsumsi itu baik, insya Allah itu akan jadi baik-baik saja. Tapi kalau kita sudah tersugesti, pola pikir kita sudah tersugesti, kalau itu tidak baik, akan jadi tidak baik. Pikir manusia itu ada dua. Yang pertama growth mindset dan yang kedua fixed mindset. Yang artinya growth mindset itu pola pikir bertumbuh, sedangkan fixed mindset itu pola pikir tetap. Pola pikir bertumbuh meyakini bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Sementara pola pikir tertutup keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Ini perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap menghadapi tantangan, dia akan menghindar. Apabila yang bertumbuh, dia akan menerima. Pola pikir tetap bila mendapat hambatan atau halangan, dia akan menyerah. Tapi pola pikir bertumbuh, jika mendapat hambatan, dia akan bertahan. Dan apabila berusaha, pola pikir tetap itu menganggap usahanya sia-sia. Tapi pola pikir bertumbuh, jika berusaha, dia akan menganggap itu adalah peluang. Dan apabila mendapat kritik, pola pikir bertumbuh akan menganggap kritikan itu adalah informasi untuk mengembangkan dirinya. Sedangkan orang yang berpikiran tetap menganggap kritikan itu adalah serangan. Dan melihat kesuksesan orang lain, jika pola pikirnya bertumbuh, dia akan menjadikan orang lain itu sebagai inspirasi atau motivasi. Sedangkan orang yang berpikir tetap, dia akan menganggap orang yang sukses itu menjadi ancaman bagi dirinya. Pikir bertumbuh. Nah, ini yang tadi, apabila perbedaan PPT dan PPB mendapat tantangan, hambatan, usaha, kritik, dan sukses orang lain. Nah, ini untuk yang mau berubah dari pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Yang jelas kalau perbedaannya untuk PPT dan PPB, kalau seandainya kita kan Bapak Ibu Guru selalu mendapat halangan, dapat hambatan, dapat rintangan dari siswa tentunya. Oh, Hana ini bodoh, udahlah nggak bisa, itu sebenarnya udah pola pikir tetap. Kalau seandainya dia nggak tahu apa-apa, kita pasti mencari solusi, usaha apa yang bisa kita lakukan agar anak ini bisa mengikuti pelajaran, walaupun tidak sama dengan temannya yang lain, minimal ada perubahannya selangkah demi selangkah. Suara PPT adalah suara-suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam diri seseorang pada saat menghadapi tantangan dan hambatan. Suara PPB adalah suara-suara yang memunculkan optimisme dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau lebih tepatnya tetap bertindak positif dalam situasi negatif. Sekarang saya mau tanya nih kepada Ibu, Bapak Ibu yang ada di sini. Apabila ada siswa yang nakal, kira-kira apa penyelesaiannya yang bisa kita lakukan? Mau main tembak aja atau mau angkat tangan nih kira-kira? Kalau main tembak aja saya langsung ngasih mic-nya nih. Mau main tembak atau main angkat tangan nih? Main tembak aja ya. Karena saya yakin setiap guru ini punya cara dan solusi yang berbeda nih menghadapi anak nakal. Nah, kalau kira-kira dia nakalnya gangguin kawan sama tukang berantem, kira-kira apa sih solusinya? Ayo Ibu, ayo. 3 ya, langkah pembelajaran, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, di setiap 3 itu Ibu masukkan yang mana? Biasanya menggembirakan tuh kalau ada belajarnya di alam. Nah, itu bisa masuk ke menggembirakan. Di langkah setiap kegiatan 3 itu harus ada di antara 3 ini. Boleh ketiganya, boleh 2 aja, boleh salah satunya. Nah, di berkesadaran itu biasanya di langkah kegiatan awal. Karena kita biasanya kan apersepsi ya, motivasi secara intrinsik untuk belajar serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Jadi ini kita memotivasi anak supaya anak sendiri yang pengen mau belajar tanpa harus kita paksa. Manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan, peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata.
Jadi dalam bermakna ini diusahakan anak tidak hanya belajar entah itu membaca atau mendengar penjelasan kita, kalau bisa dia juga melakukan. Ada yang dilakukannya sehingga pembelajaran itu diingatnya, bermakna baginya, dan diingat sampai refleksi. Karena di refleksi itu di kegiatan penutup setelah latihan kita tanya jawab lagi sana sama anak sampai mana materi yang dia ketahui atau yang belum diketahui, bagaimana kegiatan belajarnya, menyenangkan atau membosankan, itu di kegiatan penutup. Belajar itu yang tadi memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ini lanjut. Bisa dibacakan ya Bapak Ibu, baca sendiri. Ini yang memahami dan mengaplikasi. Jadi kalau memahami, tapi itu sebenarnya bisa kita akali. Pemanfaatan digital ini bisa saja kita nggak harus pakai fokus, tapi bisa saja kita memanfaatkan kertas untuk, atau anak kalau kelas 1, 2, 3 saya nggak tahu, tapi kalau 4, 5, 6 anak-anak biasanya sudah bisa mengedit video itu sudah bisa. Tapi kalau 1, 2, 3 mungkin kita sebagai guru bisa juga pakai ini sih, Infocus, atau kita printkan lembar tugas. Nah, jadi anak 1 jam aja, 1 jam pelajaran aja, entah itu ngajar atau dia mengenalkan pekerjaan dia, jadi anak-anak suruh nanya, itu boleh sih sebenarnya. Oke, ini kita lanjut ke asesmen. Asesmen hampir sama dengan asesmen kurikulum merdeka. Asesmen, tapi di sini ada 2, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen itu prinsipnya harus ada 3, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Formatif itu untuk tes akhir, atau ujian semester atau ujian kenaikan kelas. Nggak paham, pasti ada aja anak yang nggak tahu. Nah itu nanti untuk kedepannya tergantung gurunya mau diulang lagi atau anak yang belum paham aja diulang, itu tergantung gurunya juga. Sedangkan yang asesmen sumatif, yang of learning, tes lisan, tes tertulis, laporan penilaian proyek, portofolio dan lainnya. Nah ini tugas di akhir semester. Nah ini dalam menyusun perencanaan pembelajaran atau yang dulu kita sebut RPP. Kami hanya ingin Bu Evi mengajarkan kami cara membuat RPP itu jangan cuma sekali kayak gini, karena pemahaman kami kan penerimaan ininya beda-beda. Jadi kalau bisa minggu besok masih tentang RPP, tapi kami disuruh membuat. Nanti kesalahan kami di mana koreksi. Gitu. Itu pendapat kami. Profil lulusan. Nah, yang ini kalau yang ini udah pasti setiap RPP ada nih, karena kita selalu berdoa. Nah, tinggal yang setelahnya itu mau belajar apa. Ini kita ambil kemarin simbol Pancasila untuk praktek kemarin kelas 2. Jadi ada keluargaan, kolaborasi karena memang ada kerja kelompok, jadi ada kolaborasi, ada kemandirian karena setiap kita pertemuan kan pasti biasanya ada latihan ya, latihan untuk mandiri itu pasti sudah kita masukkan ke mandirian. Dan komunikasi. Kenapa masuk komunikasi? Karena nanti ada presentasi untuk tugas kelompok. Nah ini kan dia ada 8, jadi nggak harus ke-8-nya, tapi boleh kalau memang ada ke-8-nya nggak apa-apa. Tapi ya segini juga nggak apa-apa, 3 juga nggak masalah, 4 juga nggak masalah, itu tergantung pembelajaran apa yang ingin Ibu sampaikan. Nah di dalam tujuan pembelajaran itu harus mengandung ABCD. ABCD itu audience, behavior, condition, dan degree. Quotes dari Albert Einstein, hidup itu seperti bersepeda. Jika ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Jadi kalau jadi guru harus maju, jangan mandek di tempat.